Shalom, selamat malam. Perenungan yang singkat malam hari ini adalah Tuhan mengharapkan iman buat hidup kita. Iman yang Tuhan harapkan dalam hidup kita. Di malam Getsemani selalu mengingatkan kita bagaimana kita harus tetap bertahan di dalam doa. Saudara, kalau saudara dan saya memiliki Tuhan, bukan hanya Tuhan yang menyelamatkan kau dari dosa, dari hukuman maut, tetapi Tuhan juga yang menyelamatkan hidupmu. Saudara, ketika kita ada di doa malam Getsemani, saudara mungkin tadi sudah dibacakan sebuah ayat yang dibacakan. Tuhan hanya berharap kepada kita ketika di dalam doa malam Getsemani itu, supaya kita berjaga-jaga dan berdoa. Tuhan berkata kepada murid-murid Tuhan supaya mereka bisa bertahan dalam doa. Tetapi ketika Tuhan mengajak berdoa, ternyata tidak ada satupun yang bisa bertahan di dalam doa. Saya mengingat keberadaan kita ketika kita diajak berdoa, saudara. Dalam keadaan tubuh yang letih, capek, mampukah kita tetap bertahan berdoa? Sehingga murid-murid Tuhan pun tertidur karena saking ngantuknya. Tetapi Tuhan menegur mereka. Sanggupkah engkau berjaga, berdoa dan berjaga-jaga? Hanya 1 jam saja denganku. Saudara, ketika Tuhan sedang mengajak kita berdoa di dalam malam Getsemani dan sebelumnya, Tuhan selalu mengingatkan bagaimana akhir hidupnya, bagaimana dia harus mati, bagaimana dia harus bangkit. Saudara, apakah Tuhan tidak tahu ketika murid-muridnya akan meninggalkan dia? Saya ulang, saudara. Apakah Tuhan tidak tahu ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib? Dan ketika dia dibawa oleh semua prajurit Romawi. Apakah Tuhan tidak tahu bahwa semua murid-muridnya akan meninggalkan dia? Tahu? Tahu. Kalau tahu apa yang dia akan rasakan ketika itu terjadi. Iman yang Tuhan harapkan dari kita. Kita buka dalam Matius 26 ayat 31. Ayat 31 berbunyi demikian. Tuhan paham dengan iman kita. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Tuhan sungguh tahu, paham keadaan saudara ketika sesuatu menimpa saudara dan saya. Ayat ini mendasari, memahami dan mengakui bahwa murid-murid Tuhan akan tergoncang imannya ketika gembalanya, apa saudaraku? Dibunuh. Tuhan tahu ketika dia dibawa murid-muridnya melarikan diri dari dirinya. Tuhan paham. Tuhan mengerti bagaimana dia ditinggalkan, saudara, oleh murid-muridnya. Orang-orang yang kekasih. Orang-orang yang selalu dekat dengan dia. Melayani bersama-sama. Kemana saja Yesus pergi. Murid-murid Tuhan Yesus selalu mendampingi Yesus. Tetapi ketika Yesus mulai ditangkap. Semua murid-muridnya tergoncang imannya. Dan mereka meninggalkan Yesus. Tuhan tahu apa yang akan terjadi dalam hidupmu dan saya ketika engkau sedang dalam pergumulan, ketika engkau sedang dalam goncangan. Imanmu akan tergoncang, Tuhan tahu. Makanya Tuhan mengajak berjaga-jaga dan berdoa. Saudara, di malam Getsemani bukan perkara yang mudah sebagai manusia. Dia mengalami tekanan. Sebagai manusia dia mengerti betapa beratnya yang harus dia hadapi. Dia alami aniaya, siksaan yang terus menerus, ejekan, hinaan.
kepedihan, kesakitan. Dia tahu, dia harus alami dan dia harus jalani. Untuk siapa? Untuk orang-orang di sekelilingnya yang selama itu berjalan dengan dia, mengiring, melayani Tuhan. Dan ketika mereka tahu gembalanya akan dibunuh, semua tercerai-berai. Berapa banyak ketika kita dihadapkan dengan persoalan permasalahan, kita seringkali komplain dengan Tuhan, marah dengan Tuhan, mempertanyakan keberadaan Tuhan, mempertanyakan betapa apakah Tuhan berkuasa. Loh, kenapa Tuhan yang aku sungguh-sungguh ikuti, dia adalah akan menjadi raja buat Yehuda, Israel, ternyata harus mati. Saudaraku yang kasih, Tuhan tahu, paham bagaimana kadar iman saudara dan saya. Tuhan tahu. Dan Tuhan tahu kapan saudara akan meninggalkan dia. Tetapi ingat saudara, malam hari ini kita mau belajar kepada seorang anak murid Yesus yang begitu disayangi, yaitu Thomas. Next. Yohanes 20 ayat 24, saya pernah sampaikan ini di renungan 2 pagi. Tapi saya sangat diberkati dengan kisah ini. Saudaraku, berbunyi demikian. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Next, ayat 26. 8 hari kemudian, Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saudaraku yang kekasih, kalau saudara dan saya menjadi Thomas, ada kemungkinan sama. Ada kemungkinan sama. Pertama, ternyata ketika Tuhan Yesus datang, menampakkan diri kepada murid-murid Yesus, ternyata Thomas tidak ada di situ. Murid-muridnya melihat Yesus hidup kembali dan melihat tangan yang terpaku, bekas semuanya. Thomas tidak ada di sana, tetapi kegemparan terjadi. Dan ketika Thomas datang, Yesus sudah tidak ada. Dan murid-muridnya menceritakan Yesus hadir. Yesus sudah hidup. Aku melihat Yesus. Kata Thomas, tidak mungkin Yesus bisa hidup kembali. Tidak mungkin, wong Yesus sudah mati di kayu salib. Tidak mungkin. Kata Thomas kepada murid-muridnya yang lain, sebelum aku melihat dengan mataku sendiri dan melihat telak bekas paku di tangan dan di kaki dan di lambungnya, sekali-kali aku tidak akan melihat. Kalau saya sedang merenungkan kisah ini, ketika saya memposisikan seperti Thomas karena saya tidak melihat Yesus secara kasat mata, maka saya akan mungkin sama seperti Thomas. Aku tidak percaya. Mana mungkin orang mati bisa hidup kembali. Ketika saya mau tertidur, panitia acara WA saya, Kit-Kit, Ephraim, nanyain temanya. Oh, temanya apa? Temanya begini, saya bilang. Apa, Im? Percaya dulu, baru melihat. Melihat dulu, baru percaya. Salah kok, bukan begitu.
Apa jawabannya? Percaya dulu baru melihat. Saya dalam ketika baca saya menggelitik dalam hati. Kit mau ngomong, salah kok. Percaya dulu baru melihat. Saya menggelitik. Tapi inilah yang mendasari saya. Yang sebenarnya itu yang mau mereka. Percaya walaupun aku tidak melihat. Thomas setelah 8 hari dia bergumul dalam batinnya. Benar enggak ya teman-teman aku ngomong Yesus hidup. Mereka melihat dia hidup. Bukan 1-2 orang yang ngomong Yesus hidup. Mereka hadir, Yesus hadir. Setiap hari bergumul dalam hati. Benar enggak teman gua ngomong Yesus hidup kembali. Hari kedua mungkin pertanyaan semakin banyak dipertanyakan. Apakah benar Yesus hidup? Terus dipertanyakan itu. Dipertanyakan apakah benar Yesus hidup. Tapi aku tidak percaya sebelum aku melihat Yesus. Maka setelah 8 hari kemudian Yesus menampakkan diri dan Thomas ada di situ. Baru Thomas ada di situ. Maka Tuhan langsung datang kepada Thomas dan memperlihatkan semua apa yang sudah dialami. Paku, bekas paku di tangannya, di kakinya, dan di lambungnya. Silakan engkau lihat dan tusukkanlah jarimu kepada lambungku. Disitulah Thomas mau percaya. Disitulah Thomas baru percaya. Karena sudah melihat. Tetapi Tuhan berkata, berbahagialah engkau yang percaya karena engkau tidak melihat. Kekristenan bukan lihat bukti baru percaya. Kekristenan itu percaya dulu, baru engkau melihat bukti. Percaya Yesus dulu, maka engkau melihat perbuatan tangan Tuhan yang besar terjadi dalam hidup kita. Jangan dibalik sebelum Thomas melihat Tuhan. Kalau saudara dan saya belum pernah melihat Yesus, tapi malam hari ini engkau percaya bahwa hidupmu sudah diselamatkan Yesus. Engkau melebihi imannya Thomas. Kenapa? Karena engkau mendapatkan kasih karunia. Iman yang hebat untuk engkau percaya Tuhan. Jangan nunggu 8 hari dulu saudara. Baru engkau percaya Yesus. Karena itu pun Yesus datang dalam hidupmu. Tetapi berbahagialah seperti perwira Kapernaum ini. Matius 8 ayat 5-10. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia. Dan mohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah sakit, lumpuh. Dan ia sangat menderita. Kata Yesus kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Saya ulang, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja, sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Kata perwira di Kapernaum ini berkata, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Next 9. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pun pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia akan mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Wah, ini iman yang keren, yang hebat, luar biasa. Seorang perwira di Kapernaum bahkan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak layak untuk Tuhan datang ke rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh.
Seorang perwira tidak perlu kehadiran Tuhan untuk menumpangkan tangan untuk bawahannya yang sedang sakit, lumpuh, dan menderita. Kata perwira ini, katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Ini iman yang keren dan luar biasa. Seorang perwira Kapernaum tidak perlu lagi Tuhan datang. Yang diperlukan adalah kata-kata Tuhan dalam hidup kita. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Dan ketika Yesus mendengar ini, heranlah ia, terkagumlah ia dengan seorang perwira ini. Karena belum pernah menemukan iman yang begitu luar biasa yang dia belum temukan di bangsanya. Di antara orang Israel. Belum pernah terjadi. Artinya orang yang mempercayai perkataan-perkataan Tuhan itu adalah iman-iman yang hebat dan luar biasa. Saudara tidak perlu bukti dulu, sembuh dulu baru percaya. Kata perwira ini, Tuhan katakan, maka hambaku akan sembuh. Karena apa? Kata perwira, di bawahku ada bawahan. Kalau aku katakan pergi, maka pergi. Kalau katakan aku datang, maka akan datang. Kerjakan itu, maka akan dikerjakan. Saudaraku, kalau saudara dan saya ingin mengalami apa yang namanya iman yang diharapkan Tuhan, engkau harus punya iman seperti perwira di Kapernaum. Engkau tidak perlu lagi lihat bukti dulu. Baru engkau percaya seperti Thomas setelah 8 hari. Artinya kalau Tuhan tidak datang kepada Thomas, ada kemungkinan Thomas tidak percaya Tuhan. Tapi Tuhan menanti sampai 8 hari kemudian baru ketemu Thomas. Dan disitulah Tuhan berjumpa dengan Thomas. Di saat itulah Thomas mengakui Tuhan. Karena dia melihat, baru percaya. Tetapi berbahagialah kata firman Tuhan. Karena engkau mendengar, engkau percaya. Seperti perwira Kapernaum. Amin. Malam hari ini saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Mari siapkan hati kita. Di mana posisi imanmu saat ini? Apakah imanmu ada di posisi seperti posisi perwira di Kapernaum yang hanya perlu perkataan Tuhan? Tidak Tuhan perlu datang, aku perlu perkataan saja. Maka aku mengalami terobosan-terobosan dalam hidup kita. Amin.